Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini saya akan menyajikan sebuah materi di mana terkait dengan mata kuliah Corporate Governance (GCG). Saya mengambil tema yang menarik menurut saya, yang pada beberapa hal itu menjadi berdasarkan teori-teori yang sudah berlaku dan di prakteknya sampai saat ini pun juga sudah berlaku di beberapa lini, yaitu pemerintahan, yaitu kementerian atau lembaga dan juga perusahaan-perusahaan, badan usaha milik negara atau BUMN dan sektor swasta. Apa yang disebut dengan keberagaman dewan atau board diversity. Oleh saya, Eko Susilo, PJJ Akuntansi, Universitas Silver Asia, Jakarta, tahun 2024. Eh, Landasan teorinya sebenarnya apa? Ini saya peroleh dengan teknologi AI ya, Artificial Intelligence atau ChatGPT 4.0 mini ya di OpenAI yang terbaru ini ya. Saya mengetikkan suatu prompt yang saya rumuskan yaitu mengenai broad diversity explain. Jadi saya ingin minta dijelaskan mengenai apa itu eh, keberagaman dewan. Nah, menghasilkan sebuah dimensi yang ada 6. Eh, Salah satu yang pertama adalah gender, yaitu bahwa memastikan laki-laki dan perempuan itu terwakili dalam satu dewan. Dewan ini kan terkait dengan dewan direksi atau dewan komisaris dalam perusahaan. Kalau di ini yang kita kenal dengan Board of Direction BOD kan gitu ya. Eh, Kemudian kalau di pemerintah itu kan berjajaran para direktur, direktur jenderal atau menteri gitu ya. Nah, dalam pemerintahan kan struktur paling tinggi adalah presiden. Atau memastikan bahwa laki-laki dan perempuan itu terwakili dalam jumlah komisaris atau direksi atau suatu direktur. Kemudian yang kedua ada race and ethnicity, yaitu individu yang dari latar belakang, ras, dan etnis yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui kalau di Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, kan itu ya. Berbeda-beda tapi satu jua. Ini kalau skop Indonesia, kalau di skop di luar negeri ya, artinya tidak ada persoalan rasis, tapi lebih cenderung kompetensi baik hard atau soft, dan juga memperhatikan eh, anggaran dasar ya kalau kita sederhanakan atau anggaran rumah tangga dari suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada usia, yaitu menyatukan orang-orang dari berbagai usia. Jadi usia itu tidak jadi hambatan sepanjang dari ketentuan perusahaan tersebut mensyaratkan mampu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan pengalamannya dan juga kejiwaannya. Artinya kejiwaan itu mampu memposisikan diri walaupun usianya sudah tidak produktif, artinya tetapi mampu untuk menjaga ritme pekerjaan itu. Kemudian yang experience ya, experience itu eh, terdi- merupakan menggabungkan atau latar belakang profesional dan keahlian atau profesional background ya. Dan juga pendidikan. Nah, pendidikan ini diversity and educational background can contribute to different analytical approach and problem solving skill. Jadi dengan berbagai macam latar belakang pendidikan itu akan memberikan kontribusi yang berbeda pada tahap analisis, pendekatan analisis dan juga penyelesaian masalah, kemampuan penyelesaian masalah. Artinya ketika seorang direktur, pimpinan, bisa menteri, bisa dirjen dan sebagainya. Kalau ada pemerintahan kan juga tentunya ada public sector, eh, partnership, PPS itu, kemudian ada swasta. Itu dari berbagai latar belakang itu akan ada input-input yang diketahui, tidak diketahui atau diketahui sebagian, mendekati menengah dan juga pendidikan kemampuan skill yang sempurna. Ini penting karena pada dasarnya adalah suatu gabungan ilmu itu akan menimbulkan suatu sinergi, suatu kekuatan power yang lebih kuat dibandingkan dalam satu yang jamak. Namun tentunya
sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Artinya seperti itu. Eh, Latar belakang berbeda, namun memiliki kemampuan kursus, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah geografi, diversity. Dewan member from different geographic region can offer insight into regional market, culture difference, and global strategy. Jadi artinya dengan berbagai macam latar belakang dari wilayah batasan negara, kalau di Indonesia mungkin pulau gitu ya, kota dan sebagainya itu akan memberikan dampak-dampak yang positif. Artinya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut dalam mengembangkan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Ini ChatGPT ya. Kemudian saya peroleh juga suatu sumber dari esg.ai, yaitu mengenal biodiversity keragaman dewan. Pengertiannya ya. Saya peroleh dari ACCA, ND. Biodiversity atau keberagaman dewan itu adalah suatu keadaan ketika dewan direksi atau komisaris memiliki anggota dari latar belakang yang berbeda-beda, tidak homogen, seperti perbedaan umur, ras, etnis, gender, latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja, dan juga asal dari negara. Tapi tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ketika misalnya ada warga negara asing, WNA, tentunya ada syarat-syarat tertentu ketika memasuki suatu lapangan pekerjaan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan. Kemudian ada poin 6E4 G20 atau OECD Principle of Corporate Governance di tahun 2015 itu mengatur bahwa dewan sebaiknya mengevaluasi kinerja dan keberagaman itu latar belakang dan kompetensi secara berkala. Artinya memang sudah sepakat dengan adanya keberagaman itu tentu perlu dilakukan evaluasi agar dapat dipahami bahwa sebagaimana dalam teori agensi ya, eh, suatu penelitian pernah dilakukan, dewan direksi itu 2 tahunan atau 3 tahun itu perlu ada penyegaran. Nah, kita jamak sudah ada, mungkin kalau di Indonesia ya suatu institusi tertentu. Tetapi itu bukan menjadi suatu alasan juga untuk adanya penyimpangan-penyimpangan atau faul. Kemudian ada fakta atau insights ya, yang saat ini sudah kita ketahui. Kalau dari Diversity Wins di tahun 2020, McKinsey ya, satu lembaga manajemen internasional, keberagaman dewan itu dapat meningkatkan performa keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Itu suatu penelitian yang dilakukan oleh McKinsey ya. Kemudian sebesar 25% lebih mungkin untuk keberagaman gender dan 36% lebih mungkin untuk keberagaman etnis. Jadi artinya eh, gender dan etnis itu tidak menghalangi sesuatu tadinya mencapai visi misi perusahaan. Itu terbukti berdasarkan penelitian adalah 25% dan 36%. Kemudian ada dari BCG, Bolton Consulting Group itu memiliki pendapatan inovasi atau pendapatan yang diperoleh dari produk baru dalam kurun waktu 3 tahun sebanyak 19%. Kemudian ada memiliki performa finansial kurang lebih margin EBIT-nya itu 9% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang kurang beragam. Artinya dulunya stagnan, tidak ada kenaikan, tapi kenaikan yang relatif tidak ekstrim atau tidak signifikan, tapi dengan adanya keberagaman dapat meningkatkan ya. Jadi ada semangat baru, ada culture baru, ada input baru, inovasi baru, dan juga ide-ide, gagasan, dan juga pola kerja yang berbeda itu akan menimbulkan suatu pola yang menarik. Kemudian memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan menghindari groupthink dapat meningkatkan jumlah perspektif yang dimiliki oleh dewan. Sehingga keputusan yang diambil lebih baik itu menurut ACCA. Kemudian oleh Bir dan kawan-kawan di tahun 2010. Fakta selanjutnya atau insight selanjutnya itu Bir di tahun 2010 menemukan bahwa perusahaan dengan jumlah perempuan yang lebih tinggi dari dalam dewannya memiliki kinerja CSR, Corporate Social Responsibility yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi perusahaan, kinerja finansial, investasi institusi, dan harga saham.
Ini juga menurut penelitian dari Von Brand tahun 2006 dalam Beer dan kawan-kawan di tahun 2010. Penelitian-penelitian lain yang berdasarkan fakta itu sudah ada beberapa variabel-variabel, di antaranya adalah independen yang dapat diteliti dari penelitian adalah keberagaman gender, gender diversity, keberagaman etnis, ethnic diversity, jumlah komisaris atau direksi independen, keberagaman dan latar belakang pendidikan, keberagaman pengalaman kerja atau latar belakang profesional, dan keberagaman usia. Itu dapat meningkatkan nah, performa finansial atau kinerja keuangan perusahaan, yaitu di antara ROI, return of investment, return on asset (ROA), return on equity (ROE), kuitas si aset, ukuran perusahaan, firm size, dan Tobin Q. Spek finansial maupun finansial kualitatif perusahaan, seperti misalnya adanya kinerja pengungkapan CSR, ESG ya, Environment, Social, and Governance. Kemudian ada earning management, manajemen laba, dan kualitas laba. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan beberapa, yang saya kutip dari ESG.ai, itu berdampak langsung terhadap adanya performa finansial dan juga kinerja, manajemen kinerja. Di mana variabel-variabelnya yang sudah saya sebutkan, yaitu dari gender, etnis, jumlah komisarisnya, keberagaman latar belakang pendidikan, keberagaman pengalaman kerja, latar belakang profesional kerja, keberagaman dan usia. Eh, Kalau di pentingnya keberagaman multidisiplin di pemerintah secara teori itu yang melandasi ada beberapa teori ya, dan dirumuskan itu bahwa pengambilan keputusan komprehensif itu menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh dan keputusan yang menyeluruh. Solusi inovatif dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pemecahan masalah. Peningkatan tata kelola dapat mengatasi permasalahan kompleks secara lebih efektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan implikasi. Kepercayaan masyarakat ini jelas dapat meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah. Artinya, dengan berbagai keragaman pengetahuan, latar belakang, potensi, dan sebagainya. Mungkin ada beberapa jenis yang nggak bisa diseragamkan seperti ini ya. Mungkin kalau dosen, gitu, peneliti tertentu di lembaga penelitian kan mungkin lebih linear. Tapi kalau lebih yang beragam seperti pemerintah itu, ya, di tempat saya bekerja itu juga beragam. Kementerian Keuangan itu ada dari insinyur, sosial, eksak dan sosial, dan juga teknik, eh, geodesi, geologi, sipil, kehutanan, ekonomi, akuntansi, hukum, administrasi publik, psikologi, juga ada. Landasan teoritiknya untuk keberagaman Dewan Multidisiplin itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah teori Resources Dependence Theory, yaitu teori ketergantungan sumber daya oleh Beaver and Selensik di tahun 78. Kemudian ada teori Cognitive Diversity Theory oleh Scott Peck, kemudian Complexity Theory oleh Stuart Kauffman, kemudian ada Stakeholder Theory oleh R. Edward Freeman tahun 1984, kemudian ada Social Identity Theory oleh Tafel dan Turner tahun 1979. Jadi masa-masa tahun 80-an itu banyak perkembangan teori-teori yang dilandasi pada tahun era Perang Dunia, setelah Perang Dunia Kedua ya. Dan tentunya juga sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, di era Amerika tahun 39 itu ada resesi global seperti itu, menimbulkan bahwa keterpurukan atau kondisi ekonomi yang buruk itu menimbulkan adanya semangat untuk berubah, sehingga melahirkan suatu rumusan-rumusan yang dikembangkan kemudian hari secara baik dari manajemen ekonomi, akuntansi, atau hukum, dan secara ilmu psikologi. Itu pada dasarnya teori-teori yang kayak seperti ketergantungan sumber daya, teori agensi, kognitif, kompleksitas, stakeholder ya, dan social identity itu eh, sudah menjadi suatu rangkaian teori dalam manajemen. Dan kalau kita kembangkan dalam akuntansi,
Artinya bahwa suatu rumusan tertentu dalam akuntansi pun juga dilatar belakangi oleh berbagai disiplin ilmu dalam merumuskannya. Jadi bagaimana suatu pola penyajian laporan keuangan yang diperoleh dalam berbagai macam sektor-sektor industri tertentu, baik jasa maupun perdagangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam mata kuliah Good Corporate Governance yang intinya adalah menciptakan suatu pembelajaran dari teori dalam praktek yang akan selalu berkembang, baik secara rumusan di masa ini maupun yang masa yang akan datang dengan berlandaskan pada teori-teori yang sudah dikembangkan oleh para pendahulu. Artinya saat ini itu merupakan pengulangan dari masa lalu, bahwa kejayaan, kemasyhuran itu merupakan pengulangan dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada yang nanti masa yang akan datang juga akan bisa berubah seperti perkembangan teknologi AI dan juga teori-teori lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.